Selamat petang, Namo Buddhaya, Rahayu. Keluarga Dhamma TV, cermin cahaya kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tetap bersama di dalam kebinekaan. Tetap bersama dalam kebinekaan. Bineka sendiri mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Harapan kami, sekalipun kita berbeda ras, berbeda agama, berbeda suku dan bahasa, tetapi hendaklah kita tetap dalam satu ikatan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bineka Tunggal Ika sudah pernah dicetuskan oleh leluhur kita di dalam beberapa abad yang lalu, dan itu tetap eksis sampai sekarang. Kita gunakan bersama-sama untuk tetap bersama dalam perbedaan. Keluarga Dhamma TV, saya tidak sendiri, telah saya undang di studio, yaitu yang pertama Yang Mulia Bante Teja Punyo Mahatera. Bante Sugeng Sonten, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya kepada Pak Antoni yang malam hari ini juga hadir, kepada semua kru Dhamma TV, ibu bapak saudara sekalian, semoga semuanya saat ini dalam kondisi sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat lingkungannya, dan semoga kita semua bisa melakukan kewajiban tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya demi manfaat, kebaikan, kebahagiaan kita semua. Semoga semuanya selalu hidup rukun, damai, dan selalu bahagia. Terima kasih Yang Mulia Bante. Semoga doa dan harapan Bante menjadi kenyataan, dan ada kalau orang Jawa bilang itu ada semangat doa di dalam doanya sehingga meresap pada kehidupan kita. Dan narasumber yang kedua yaitu Ki Antoni Wibowo. Ki Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Seluruh makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Rahayu. Rahayu. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tema kita adalah tetap bersama di dalam kebinekaan. Dan kebinekaan itu artinya kan berbeda-beda, tetapi satu jua. Berbeda-beda. Dalam keseharian kita sering menerima perbedaan itu. Kadang tetangga sebelah kita itu tidak satu suku dengan kita, yang sebelah kiri tidak satu agama dengan kita, tetangga yang depan kadang juga bukan berasal dari kampung kita, orang lain daerah. Nah, itu tentu membuat banyak sekali perbedaan. Ada bermacam-macam kebiasaan adat dan budaya. Pertama saya kepada Ki Antoni Wibowo dahulu. Monggo, kalau menurut panjenengan hal yang demikian ragamnya di antara tetangga-tetangga ini bagaimana, monggo? Iya. Para pemirsa yang berbahagia, kebinekaan atau keragaman adalah hal yang niscaya di dalam sejarah maupun keberadaan bangsa dan negara kita ini. Kita beragam-ragam suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan yang selalu muncul. Keberagaman itu suatu berkah atau suatu titik lemah? Makanya judul hari ini bersama dalam kebinekaan itu adalah satu, menurut saya adalah satu, bukan peringatan ya, tapi suatu hal yang harus selalu kita segarkan. Harus disegarkan karena mengandung apa? Karena memang banyak hal yang membuat berkah tadi akhirnya menjadi sebaliknya ya. Berkah ketika ada keserakahan, menganggap diri paling benar, paling baik, paling layak untuk mendapatkan yang terbanyak misalnya,
Ini memang suatu hal yang harus kita waspadai. Tentunya ajakannya Bu Ani adalah mari kita tetap melangkah bersama, menjaga persatuan, kesatuan, menuju ke depan yang lebih baik. Mungkin sementara itu Bu Ani. Itu ya. Kadang-kadang kan begini nggih, Romo Antoni. Kadang-kadang kita ini bisa berkata begitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini terjebak pada situasi dan kondisi di mana aduh wong saya ini orang kecil loh. Ora bisa nyapo-nyapo. Bisane ya mung apa kalau wong Jawa itu priayi nandang brangti. Artinya orang-orang terpelajar itu mengurut dada. Isone unjal ambekan, mandek sedih, karena ya sedih mandek, udah nggak bisa apa-apa. Nah sekarang kita justru, nah, di sini ini ada seorang pertapa, Bante Teja Punyun, seorang pertapa justru lakunya itu kan lebih banteran kita. Orang wong Jawa bilang ya Bante ya, pertapa kan banyak dibatasi oleh 80 berapa Bante ya dari orang biasa ini. Tapi beliau ini mampu melakukan perbedaan tadi itu, mengemasnya, bahkan ada action membuat satu kampung yang nanti kelaknya saya berharap untuk menjadi destinasi wisata bagi seluruh dunia kalau mungkin ya, sehingga berbondong-bondonglah semua orang itu akan mencari Nun di Banyuwangi sana, di bawah naungan bimbingan dari Yang Mulia ini. Nah sebenarnya di situ itu apa ada rasa kebinekaan Bante? Waktu Bante membangun tentunya tidak begitu saja Bante menyulap satu tempat seperti zaman dahulu ya, kalau Taman Sriwidari itu disulap suret lah, itu sudah muncul kuti-kutinya, sudah muncul tempat angon kambing-kambingnya, dan orang semua beragama Buddha, wenak wis kan begitu ya. Ini tapi Bante itu justru berusaha. Nah saya mau tanya Bante, dalam keadaan ini bagaimana Bante resep, bagaimana waktu Bante apa ya namanya babat alas, monggo katuran Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi semuanya berawal dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing terlebih dahulu ya. Bagaimana kita itu membangun jiwa kita dan juga membangun badan kita, membangun mental masyarakat Indonesia untuk membangun Indonesia nanti ke depannya akan menjadi lebih baik dan tentu mencapai tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semuanya punya keyakinan, punya pedoman di dalam kita memberikan, mengabdikan hidup kita sepenuhnya untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik sebisa semampu kita sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk bangsa negara kita ini. Ya kan, setiap waktu, setiap masa ada orangnya, setiap zaman ada orangnya. Nah, semuanya setiap zaman ini ada orangnya, setiap orang betul sekali. Ada zamannya. Setiap orang ada masanya juga, setiap zaman ada orangnya. Nah, di sini semuanya kita memiliki kemampuan di bidang kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan di dalam pengabdian kita untuk diri kita sendiri supaya berguna, bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk bangsa, negara, dan bahkan bagi dunia ini tentunya. Semuanya sebenarnya memiliki garis satu tujuan yang sama, hidup damai, hidup bahagia, dan semuanya bisa tercapai kalau kita semuanya menyadari dan mau menciptakan itu dimulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Nah, Ibu saudara sekalian, kalau kita mau menyadari lebih mendalam dan lebih luas, Indonesia ini tidak kecil. Indonesia itu besar, Indonesia itu luas, Indonesia itu indah, Indonesia itu kaya raya dengan berbagai macam keanekaragaman segala macamnya. Sama seperti halnya yang tadi Romo Antoni sampaikan, bahwa ini perbedaan ini menjadi sebuah anugerah atau sebagai sebuah ancaman. Nah, kalau kita bisa menyikapi sebuah perbedaan dengan bijak, itu menjadi anugerah. Karena apa? Dikatakan juga bahwa persatuan dari sesuatu yang berbeda itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi
kalau misalnya dari sebuah perbedaan ini, kalau kita tidak bisa menjadikan satu, ya walaupun berbeda-beda kita tetap satu, maka ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang sangat luar biasa dampaknya. Nah, maka di sini kita harus sadari sepenuhnya, yang sama tidak perlu kita beda-bedakan, yang beda juga tidak perlu disama-samakan. Biarkan semuanya memiliki tradisi budayanya masing-masing, dan itulah kekayaan kita. Jadi misalnya orang Jawa tidak usah ke Batak-Batakan, orang Batak tidak usah ke Jawa-Jawaan. Ya Batak tetap jadi Batak, Jawa jadi Jawa, Madura juga begitu. Semuanya punya ciri khas budayanya masing-masing. Tetap pertahankan di dalam apa yang menjadi kekayaan di daerahnya masing-masing. Dan begitu ini bisa kita jaga, kita bisa lestarikan, kita bisa mengatakan inilah Indonesia. Gitu, berbeda-beda tetapi kita tetap rukun, tetap damai, kita tetap bisa melakukan yang terbaik bagi kebersamaan, bagi kehidupan ini, bagi bangsa negara ini. Jadi istilahnya kan memang masanya itu berbeda. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu sempat kami sampaikan di perenungan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-74 ya. Ini usia yang tidak muda lagi itu. Tapi kalau kita saat ini masih sempoyongan, itu bukan berarti salahnya pendiri bangsa. Tetapi sebenarnya ini semua permasalahan kita semua. Jadi kalau di zaman dulu, waktu kita masih terjajah, kita itu walaupun berbeda-beda suku, adat, budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi perbedaan yang lain-lainnya, kita waktu itu tidak pernah mempermasalahkan perbedaan itu. Kita hanya punya rasa satu, merasa terjajah, merasa menderita, terjajah dan menderita. Dan kita semuanya sepakat ingin berjuang terbebas dari penjajahan, terbebas dari penderitaan karena penjajahan itu. Maka karena itulah kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Akhirnya dari Jongsong yang ada di Indonesia, Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Kalimantan, Borneo, segala macam, semuanya kumpul jadi satu. Kemudian mengikrarkan bahwa mereka satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, menjadi satu. Tidak pernah mempermasalahkan yang lainnya, cuma satu itu yang menjadi pedoman kita. Nah, begitu kita menjadi satu, kita berjuang, ya harus korban harta benda, nyawa, tidak apa-apa, yang penting kita merdeka, harus pisah dengan keluarga, dengan orang-orang yang dicintai, yang disayangi, tidak apa-apa, ini adalah akibat dari sebuah perjuangan. Bukan hanya itu saja, berkorban jiwa dan raga untuk tujuan merdeka. Setelah berjuang merdeka, apa yang terjadi sekarang? Nanti kita akan lanjut berikutnya. Menarik sekali ini keluarga Dharma TV. Rasanya saya mendengar cerita Bante ini sampai ndowe gitu ya. Karena cocok sekali, tetapi kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi tetap di Dharma TV. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yang Mulia tadi, bahwa semuanya itu bila dimulai dari diri sendiri dulu, baru kemudian semuanya akan ketularan, semuanya akan menurutkan kita. Ini kadang tidak bisa diterima, Bante, karena saya memberi itu kan hanya pada kelompok saya. Saya memberi itu hanya kepada, bila saya menuai pamrih, Bante. Kalau saya memberikan seperti Nguyai Segoro, saya tidak mau. Nah, bila ada pendapat semacam itu, bagaimana di dalam kebinekaan, Bante? Saya rasa kalau semua orang berpikir seperti itu, kita menjadi negara ini tidak akan pernah merdeka dari sejak zaman dahulu. Ya, jadi karena waktu itu semuanya berpikir, kalau saya berjuang tidak bisa angkat senjata, tidak bisa, saya punya singkong, ini bawa singkong, ini punya jagung, bawa jagung, punya ini, punya itu. Ya semuanya berkorban, berdana, beramal melalui apa yang mereka miliki, apa yang mereka mampu, sehingga punya bontrot untuk berjuang. Nah, tentara ini bisa berjuang, bisa berperang karena tenaganya kan dari supportnya orang-orang yang memiliki kemampuan itu, memiliki sedikit ataupun banyak, itu sebagai
sebuah sumbangsih bagi perjuangan bagi bangsa negara ini. Makanya tadi saya katakan, kalau dulu kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan, tapi setelah kita sukses berjuang menjadikan negara kita merdeka, mampu mengusir para penjajah, sekarang loh kok malah mempermasalahkan itu. Tugas kita bukan mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu, harusnya mengisi dari apa yang telah mereka perjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Saya yakin semua orang ingin melakukan yang terbaik pada dalam hidupnya bagi bangsa negara ini. Tapi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita belum tentu yang terbaik menurut orang lain. Jadi misalnya dari perbedaan yang ada, misalnya orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Bali, orang dari mana-mana seluruh dunia, semuanya ingin memberikan yang terbaik. Nah, begitu semuanya ingin memberikan yang terbaik, yang terbaik menurut orang Jawa belum tentu yang terbaik menurut orang Kalimantan. Yang terbaik bagi orang Kalimantan belum tentu yang terbaik menurut yang di Sulawesi atau yang di Sumatera atau yang di tempat yang lainnya. Tapi semuanya ingin memberikan yang terbaik. Nah, kalau semua sudah berpikir ingin memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, kristalisasi dari semua sebab-sebab yang baik itulah kita mampu akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun kita bagian dari Indonesia. Gitu. Nah, maka dari itulah tugas kita saat ini sebenarnya kalau sebagai pelajar, ya mari kita menjadi pelajar yang baik. Karena ada 3 masa kehidupan yang harus kita lewati dengan baik. Masa belajar, masa dewasa, masa tua kita, gitu kan. Jadi kalau masa belajar ya mencari ilmu pengetahuan, ya sekolah benar-benar, kuliah benar-benar. Tujuan kita adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Namanya ilmu pengetahuan tidak ada batasnya, akan terus berkembang. Kemudian setelah punya pengetahuan, yang kedua adalah masa kita mempraktekkan, melaksanakan pengetahuan kita. Kalau sudah pinter, ya bener kober untuk mempraktekkan, melaksanakan. Oh gitu ya? Ya, jadi kalau ya bener, ya kober nanti. Iya, pinter, bener, dan kober juga untuk mempraktekkan. Nah, kalau kita misalnya hanya pinter, tapi kemudian tidak bener atau tidak kober untuk melakukan, ilmunya tidak ada gunanya juga. Koberi loh kadang, koberi nanti kadang. Nah, kemudian kalau kita sudah waktu menerapkan ini, di masa tua kita ini kan bisa menikmati waktu saya masih sehat, masih kuat, masih muda, saya telah melakukan yang terbaik. Tidak ada penyesalan yang kita lakukan karena mengingat perbuatan-perbuatan yang selama ini sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi tidak ada penyesalan. Kalau tuanya nyesel, waktu masih muda saya tidak sekolah benar-benar, tidak kuliah benar-benar, pengangguran, ngerusak sini, ngerusak sana, tuanya sengsara itu. Kadang-kadang yang tuanya ini karena masa mudanya tidak bahagia, mungkin malah memprovokasi yang muda-muda. Ini repot lagi. Jadi golek follow nanti. Nulari. Golek follow. Jadi masa muda, masa kita mencari ilmu, silakan kita mencari ilmu pengetahuan. Mari selesai itu kita praktekkan supaya masa tua kita ya bisa menikmati di usia tua dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Dan kemarin beberapa kesempatan selalu saya sampaikan, dengan usianya kita yang terus bertambah, yang harus kita pastikan kita itu harus tambah wijaksono, harus bijaksana, itu yang pertama. Selain tambah kebijaksanaannya, tambah pengetahuannya tadi, harus tambah banyak kebaikannya untuk sanggup kehidupan berikutnya. Gitu kan? Wijaksono tambah baik, nawa malih Bante. Kemudian selain tambah baik, kurang kekotoran batinnya, kebenciannya berkurang, keserakahannya berkurang, hawa nafsunya mulai berkurang lah. Sudah sepuh ini. Kalau hawa nafsunya tambah, berarti gak sepuh nanti. Ya, nanti tuanya sengsara ini. Kemudian juga yang terakhir, semakin bahagia hidupnya. Harusnya seperti itu. Itu berarti apa yang dikatakan Bante ini, lek wong Jawa ngomong cocok karo batinku kan gitu ya Bante ya. Enak loh 4 yang diajarkan tadi. Nomor 1 apa tadi Bante? Tambah wicaksono, kebenarannya ya bertambah. Terus tambah kebaikannya juga. Ya, kebaikannya di kedua ya Bante ya. Kebaikannya bertambah, terus berkurang nafsu keinginannya, hawa nafsunya berkurang. Kaping pungkasan ya tambah bahagia hidup. Nah,
Berarti kalau melakukan 3 ini sudah, tetapi yang keempat ini tidak tercapai, berarti ono sing gonjing ya kalau orang Jawa dulu-dulunya nate gonjing, sehingga hidup kan sebenarnya akumulasi Bante. Seperti kita ini kalau setiap hari berlatih tentu kita menjadi pelari yang handal, tapi kalau tidak pernah berlatih, gak tahu melakukan berlatih, aduh angel kalau berlatih meditasi abot ya, berlatih kebaikan nih ya loh, sing tanpa pamrih ini kalau tidak dilatih juga berat sekali rasanya. Monggo panjenengan kados pundi? Iya, saya nambahi dari Kurean Bante tadi itu. Saya mulai dari kerelaan, kesediaan, dan kesadaran memberi pada sesama. Tentunya memberi yang baik, baik untuk hidup dirinya sendiri maupun hidup orang bersama. lain. Kan itu ya. Jadi ada asas manfaat yang bermartabat di sini ya. Pemberian itu bermartabat untuk nambah martabat kehidupan ini. Nah, memberi itu pada makna lain adalah kerelaan berbagi. Itu adalah bentuk respect, bentuk kehormatan bahwa saya menghormati pihak lain. Ya. Kalau saya tidak pernah menghormati pihak lain, saya sebetulnya tidak sedang memberi. Saya sedang merampas hak orang lain ketika saya memaksakan apa itu memberi tadi, keunggulan ya, kelompok saya, saya. Jadi berbagi di sini adalah seperti Bante tadi katakan. Yang terakhir, kalau saya rasakan Bu Ani Bante, seharusnya saya ini merasa bahagia dengan apa yang saya yakini, dan saya tidak terganggu dengan keyakinan kiri kanan, ya. Karena saya percaya di luar diri saya itu ada konsep tentang kebahagiaan. Jadi saya tidak merasa terganggu, tidak perlu mengganggu. Bahkan saya mengharapkan semua orang bisa merasakan kebahagiaan itu tanpa mengutik-utik konsep ya, dari yang berbeda ini sendiri. Saya tadi senang yang Batak ya gak usah berlagak dari Jawa, karena apa, diksi kata kesatuan persatuan itu bukan menghilangkan identitas ya, tapi suatu kesadaran seperti Bante tadi ingatkan, jawaban atas keberagaman ini dan persoalannya sudah diberikan pada waktu itu disebut Sumpah Pemuda. Menungso yang bermartabat itu apa sing sudah terucap itu harusnya dilakoni, dihukumi. Rupanya bangsa ini sudah rodok mengingkari sumpahnya. Ada 3. Satu nusa, ini memecahkan persoalan perbedaan kewilayahan pulau-pulau menjadi satu kesatuan kepulauan, satu wilayah tanah air. Satu bangsa, ini memecahkan persoalan perbedaan suku, agama, ras menjadi kesadaran sebagai bangsa, kesatuan bangsa. Kemudian satu bahasa adalah memecahkan persoalan komunikasi, karena manusia itu butuh berkomunikasi dan berrelasi lewat bahasa. Tanpa mematikan bahasa-bahasa yang beraneka ragam ini, kita butuh satu bahasa yang mempersatukan, bahasa yang kita pakai, bahasa nasional, bahasa Indonesia ini. Saya kira itulah konsep pada waktu itu sudah mempunyai jawaban yang cerdas. Bahkan kemudian Pancasila, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya itu tidak perlu orang-orang kita yang beragama ini memasalahkan rasanya kok saya teraniaya, saya teraniaya, kalau kita menghormati sesama tadi itu gitu. Karena ini bukan negara agama. Kita bukan konsepnya negara agama, tapi negara kesatuan, negara kebangsaan. Bukan negara agama. Jadi persoalannya adalah ketika ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang menghendaki lebih kan. Menghendaki lebih porsinya. Porsinya menghendaki lebih. Lah liyane terus ora
Gak dikasih porsi. Gak dikasih porsi bahkan ya. Namanya teralienasi ya, namanya terpinggirkan, namanya ya tersingkirkan. Ini yang berbahaya ketika ada watak yang kemarin kita diskusikan, ketika seseorang itu kena watak takut, khawatir, dan serakah pada kekuasaan. Ini akan awal dari segala bencana kehancuran kesatuan keluarga bangsa ini sendiri. Saya pikir sementara ini sampai di situ. Jadi butuh kebersamaan ya di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas sekali merangkul semua konsep agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi artinya tidak perlu merasa teraniaya, tidak pernah merasa agamaku terbaik, nggak perlu ya. Betul, kalau menurut saya begitu. Gitu. Nanti dijelaskan oleh yang mulia ini. Ya. Baik, kita tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Menarik sekali keluarga Dhamma TV. Kita tetap bersama di dalam kebinekaan. Dari Romo Antoni tadi mengatakan bahwa di dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sangat dijelaskan bahwa itu lebih sudah mewadahi semua agama apapun yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat negara Eropa ya misalnya, kita melihat Jerman itu satu Jerman tuh loh, semua sama. Bahasanya ya Jerman, agamanya ya enggak tahu agama Jerman situ, makanannya ya makanan Jerman situ. Jadi enak, totoannya enak ya. Misalkan hari tempe hari ini sudah enggak boleh makan tahu, enak, semuanya mau kok kan gitu. Kemudian Inggris ya begitu. Ini orang Inggris, bahasanya Inggris, makanannya Inggris, bahasanya Inggris, agamanya Inggris. Jadi enak, semua di dunia itu cuman punya satu. Kalau nanti misalnya bagaimana konsep pernikahannya, pakai adat saya apa adat kamu, podo ya, hampir di Eropa itu sama semuanya, sampai ke negeri Cina itu loh, sama, hampir sama tatanya. Lah kalau kita ini orang Banyuwangi ya Bante ya, orang Bareng, orang Blitar, lain loh. Tapi it's okay, aduh anak saya kawin sama orang Banyuwangi, bagaimana Bante nanti perkawinannya? Gini. Oh iya, tapi saya boleh ya Bante bawa kembar wayang gini? Boleh, enak kan? Jadi itu sudah diwadahi di dalam ketuhanan yang Maha Esa yang luar biasa, bisa menampung segala kekayaan budaya kita. Nah ini kita di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu, apakah dulu pernah Bante diajarkan oleh Sang Buddha, bila mana saya dengan Bapak Antoni ini berbeda agama begitu Bante? Monggo penerangannya Bante. Jadi yang awalnya dari perkembangan ajaran Buddha sendiri kan di India. Bukan berarti di sana itu tidak ada keyakinan yang lain. Waktu itu sudah ada keyakinan yang lain juga sebenarnya. Cuma kan setelah Buddha Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna, Buddha berpesan, Hipasiko, datanglah melihat dan membuktikan. Jadi jangan percaya terhadap sesuatu yang disampaikan oleh gurumu sekalipun. Jangan mempercayai terhadap kitab sucimu yang sudah tertulis ratusan ribu sekalipun, atau tradisi tata cara upacara yang sudah turun-temurun. Tetapi kita itu dianjurkan untuk mempercayai apa yang sudah kita lihat, yang sudah kita buktikan sendiri. Nah, saya sendiri sebenarnya juga kalau ditanya, Bante menjalani hidup seperti itu untuk apa? Ini untuk membuktikan apakah memang ajaran Buddha ini membawa keberkahan, kebahagiaan bagi diri saya, kepada semua orang, semua makhluk, atau tidak. Kemarin kami sempat itu juga diundang dari kami itu di Surabaya, ada forum lintas agama juga, namanya juga macam-macam di situ. Ada forum Beda Tapi Mesra, FBM gitu kan. Kemudian ada juga Indonesia Merayakan Perbedaan, dan masih banyak lagi forum-forum yang lain. Nah, kami kemarin waktu itu diundang untuk menghadiri pembukaan Mulkernas Gereja Maranatha Indonesia, dan juga dihadiri oleh beberapa dari negara-negara sahabat. Kami semua dari tokoh lintas agama datang untuk menyampaikan doa supaya Mukernasnya berjalan dengan baik dan membuahkan buah pikir yang baik yang tentu akan berguna, bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada waktu di dalam perjalanan penjemputan,
kami ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang jemput kami, kemudian tanya, bagi umat Buddha itu sumbangsinya bagi bangsa negara ini apa? Oh, ditanya apakah begitu. Kita hanya istilahnya melihat peristiwa diem aja, ataukah melihat peristiwa itu harus mengambil tindakan tertentu? Waktu itu saya bilang, kan ada yang berpendapat kalau ada melihat peristiwa ya sudah, biarkan saja. Tapi tidak semua masalah itu harus disikapi dengan cara seperti itu, harus dengan cara diem. Tapi harus ada tindakan. Tapi juga memang tidak semua masalah harus diambil tindakan-tindakan seperti itu tadi. Kita dengan cara diam pun juga ada masalah yang bisa selesai kayak gitu kan. Seperti itu, kayak misalnya isu gitu, nggak diopenin, nggak diurusin, lama-lama selesai sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya masalah kebutuhan gitu kan, itu ndak bisa, lapar demo aja gitu kan, ndak bisa. Ada reaksi tindakan untuk supaya permasalahan itu bisa selesai. Jadi waktu itu saya sampaikan, kalau kami yang bisa kami lakukan selama ini, yang pertama adalah dengan berbagai macam permasalahan yang selama ini terjadi, entah itu yang langsung berhubungan dengan kami atau berhubungan dengan masyarakat Indonesia, negara kita. Itu yang pertama kali adalah bagaimana kita ini memiliki kesadaran yang baik dulu. Sadar dulu lah. Diri sendiri dulu. Kesadaran pada diri kita sendiri. Kalau ada masalah itu, kalau bisa membantu, ayo kita bantu. Kalau tidak bisa membantu, diemo. Kadang-kadang kita bantu orang iso rusak gitu kan. Nah, ini yang repot ini. Jadi cobalah kita ini, kalau kita ada masalah bisa membantu, ayo kita bantu. Karena ini adalah negara kita. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, sadar dan juga mampu memiliki kesabaran, mengendalikan diri supaya tidak berpikir yang buruk, bertutur kata yang buruk, berperilaku yang buruk, atau menulis di medsos dengan kata-kata yang buruk yang memprovokasi. Ini bukannya menyejukkan, malah nanti memprovokasi, timbul masalah semakin besar seperti itu. Jadi kalau menurut hemat kami, inilah yang selama ini kita tanamkan. Pertama kali kita memiliki kesadaran siapa saya dan apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik. Yang seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, memberikan solusi tidak bisa, ya setidaknya kita bisa bersadar diri, bersabar diri, mengendalikan diri. Seperti itu juga, tidak malah semakin merusak gitu kan. Jadi setelah kita mampu memposisikan diri kita dengan baik, kalau kita mampu ngajak yang paling dekat dulu, keluarga dulu lah, diawali dari keluarga kita dulu. Kalau ada kejadian ini, udah kamu ndak usah ikut-ikut, tenangkan, damaikan. Ini ada yang ngurusin, ada pejabat, ada aparat, itu yang kerjanya mereka. Kamu semua sebagai keluargaku, ayo semuanya ada di rumah, menjalankan kewajiban tanggung jawab kita di rumah. Waktunya masak, pergilah masak. Yang waktunya kerja, tetaplah kerja. Yang waktunya pergi ke kantor pertanian, ya silahkan pergi ke pertanian. Maksudnya ke sawah ladang, ya silahkan gitu ya. Yang jadi pedagang tetaplah melakukan aktivitas-aktivitas itu, karena untuk yang urusan-urusan ini tentunya sudah ada yang melakukan. Nah, cuma permasalahannya nanti kalau misalnya sudah pelajar, kemudian pedagang, petani ngurusi yang bukan urusannya, wah ini repot lagi, nanti rusak itu nanti. Jadi semuanya harus mampu mengendalikan diri dan kemudian berusaha untuk mempengaruhi sekelilingnya untuk berlaku yang baik dulu. Nah, kami selama ini berusaha juga untuk menggunakan berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang kami miliki untuk menggali kekayaan yang ada di negara kita dan menjaga, melestarikan itu tanpa harus mengadopsi tradisi budaya yang lain, sedangkan kita sendiri lupa dengan tradisi budaya kita, gitu kan. Makanya ya kami khususnya juga di Banyuwangi, kita juga ada grup karawitan. Kemarin itu ada ibu-ibu yang istilahnya usianya sudah lanjut, Ibu Ani, minta izin sama Bante, kami ini kan dulu waktu masih muda suka jaran kepang. Kalau seumpamanya dilahirkan lagi, dihidupkan lagi, bagaimana Bante? Oh silahkan,
itu kan budaya kita. Kalau memang itu panjenengan masih bisa dan mau melakukan, silakan. Ya cuma saya dalam hati ya mikirnya. Loh, panjenengan sudah sepuh-sepuh apa itu rematik pegelinunya ndak kampuh, itu nanti saya pikir-pikir begitu. Tapi karena semangatnya yang luar biasa. Sembuh loh Bante. Sembuh biasanya gitu itu. Jadi yang bisa nari silahkan nari, yang bisa nyanyi silahkan nyanyi. Kemudian yang punya keterampilan, punya kerajinan silahkan. Jadi kan kemarin itu beberapa kesempatan kami juga ucapkan terima kasih kepada Gata Foundation yang dari Jakarta, dikawangi oleh Ibu Mega. Beliau Bu Megawati, tapi ini bukan Bu Megawati Presiden Soekarno bukan, tapi Bu Megawati, beliau memang di aparat ya, di Angkatan Darat. Beliau membawa Gata Foundation ini datang ke Banyuwangi untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan, dampak lingkungan yang tidak sehat pada kehidupan, dan juga mengajari untuk bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan makanan, pola kehidupan kita supaya kita semuanya sehat gitu kan. Sehat lingkungannya, sehat orang yang tinggal di dalam lingkungan itu. Kalau sudah sehat kondisinya seperti itu, nah kita mau sembahyang, mau melakukan hal-hal yang baik kan bisa gitu kan, belajar mempraktekkan yang baik bisa. Kemudian selain beliaunya juga mengadakan kegiatan aksi sosial, bakti sosial seperti itu, kami kemarin juga mengundang orang-orang yang punya keterampilan, bikin selim, bikin makanan ringan, bikin manisan, bikin es krim segala macam, bikin alat obat gosok. Ya daripada beli, kalau tidak mampu kan bikin sendiri boleh kan. Bahan-bahan yang tersedia di lingkungan kita di desa itu banyak sekali. Jadi menggunakan itu untuk ya setidaknya untuk kebutuhannya sendiri bisa terpenuhi. Karena apa? Di Banyuwangi itu kebanyakan masyarakatnya masyarakat petani. Jadi waktu tenaganya dimanfaatkan hanya pada waktu bertanam dan panen. Pada waktu setelah tanam mereka banyak anggurnya gitu. Nah waktu-waktu seperti inilah digunakan untuk membuat kerajinan, membuat keterampilan, bikin ini, membuat itu, yang harapannya apa? Ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ekonominya tambah meningkat. Jadi semuanya itu tidak istilahnya itu kerjaannya presiden. Saya itu begitu melek pengen makan enak, tidur nyenyak. Semuanya itu adalah tanggung jawab pimpinan, tidak begitu. Tapi semuanya harus berpikir apa yang saya bisa lakukan ini untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk ekonomi yang lebih baik, untuk membantu pemerintah supaya kesejahteraannya bisa adil dan merata. Nah itu yang harus kita lakukan untuk semuanya bisa berkiprah di bidangnya masing-masing, mengisi kemerdekaan di dalam ruang lingkup kebinekaan. Luar biasa Bante. Nyun sewu desa apa Bante? Saya kebetulan sekarang tinggalnya di Desa Jajak. Jajak. Berapa kilometer dari bibir pantai Bante itu? Kalau di Jajak ini agak ke tengah, jadi kalau ke bibir pantai memang agak jauh. Jadi kalau dari sini yang pertama dikunjungi adalah Jajak. Kalau misalnya ke Pesanggan atau Kandangan, Sarongan itu ya agak lebih besar. Itu baru di bibir pantai. Di sana itu sebenarnya juga banyak keindahan alam yang luar biasa, kekayaan alam yang luar biasa yang sesungguhnya inilah Indonesia. Kadang-kadang saya promosi juga, Indonesia itu bukan Malang kok. Inggih Bante, kita tahan dahulu Bante. Wah ini ternyata di Banyuwangi pun ini Bante promosi hari ini. Ada Indonesia yang indah. Kapan-kapan kita bisa ke sana, mungkin akan saya bentuk satu grup. Siapa yang mau ke sana, kita bersama-sama bisa ke sana untuk memohon doa restu dan melihat keindahan di sana. Tetap di Dhamma TV. Luar biasa keluarga Dhamma TV. Dari yang mulia Bante tadi, beliau mengajak untuk semua pemirsa Dhamma TV silakan untuk melihat apa hasta karya. Ya kalau saya bilang hasta karya, Bante sudah melakukan sesuatu pekerjaan, suatu karya. Di sana beliau membangun suatu desa di mana di sana saya pernah melihat fotonya, pernah melihat videonya itu ada gunungan yang ditandu, kemudian diberi berkah, dimakan bersama, dibagi-bagi bersama. Jadi apa panen raya nggih Bante nggih. Jadi ada satu upacara yang sudah digagas di daerah Pesanggaran khususnya.
itu namanya upacara unduh-unduh. Oh, unduh-unduh. Jadi masyarakat setempat karena memang mereka adalah petani, mereka membawa hasil pertaniannya untuk dibawa ke wihara. Nah, begitu nanti sudah dipersembahkan, dibawa ke wihara, kita upacarakan, ya nanti setelah itu dibagi kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan. Jadi ada satu kondisi yang memang kita mungkin bisa berbagi kepada saudara kita sesuai kemampuan yang kita punya. Jadi ada yang membawa kelapa, ada yang membawa beras, ada yang membawa jagung, ada yang membawa umbi-umbian, segala macam. Sak duwene gitu ya Bante ya. Jadi yang kemarin kita bilang apa? Klungsu anggere udu. Jadi klungsu itu kan isinya asem ya Bante. Aduh, lah duweku klungsu tapi saya harus hadir, harus udu di situ tuh memberikan sesuatu. Aduh, ini luar biasa sekali. Ini kapan-kapan kita bisa ke sana. Yang lebih menarik lagi itu Bante mengatakannya itu hipasiku. Artinya itu coba lihat dulu, kemudian pelajari, logikakan dan lakukan. Ya Bante ya. Buktikan. Nek apik terus, nek elek ojo percaya sekalipun. Lah kalau itu ajaran Sang Buddha, bolehkah dia ditentang Bante? Sang Buddha saya kok tidak cocok dengan ini, misalkan begitu. Silahkan saja. Dari kemarin juga ada yang bertanya ke saya, Mbak Rada, ya. Beliau bertanya kepada Bante, kenapa Bante memilih jalani hidup jadi orang Buddha begitu ya? Kemudian jawaban saya begini, saya bertanya balik sebelum menjawab dari pertanyaan beliaunya. Kalau panjenengan pergi ke mall, mau belanja, mau beli pakaian, panjenengan kira-kira beli pakaian yang kayak apa? Saya bilang gitu. Nah, beliau menjawab, saya mencari pakaian yang cocok, saya mencari pakaian yang nyaman, yang aman, yang bisa menutupi aurat-aurat yang bisa menimbulkan rasa malu. Nah, kemudian saya tinggal menjawab, ya seperti itulah saya. Saya memilih ajaran Buddha karena saya merasa cocok. Begitu merasa cocok, sekarang nyaman, aman, dan bisa mengetahui keburukan saya untuk kemudian saya perbaiki. Oh, ini buruknya saya di sini, buruknya saya di sini, gitu kan. Jadi hidup kita supaya berproses menjadi lebih baik. Jadi istilahnya begitu kita mempelajari sebuah keyakinan, begitu kita terapkan, ini akan membawa keindahan, membawa kesejukan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi kita yang melakukan dan juga bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ngelihatnya, oh orang ini sejuk ya, orang ini damai ya, orang ini bahagia ya, gitu kan. Jadi semuanya bisa merasakan. Jadi gitu. Dipakai terus Bante bajunya. Ya. Makanya Bante juga selalu memakai karena beliau merasa nyaman, merasa lebih baik ya Bante ya, merasa lebih baik dan terbukti. Coba kalau kita dekat Bante, rasanya kayak enak, rasanya semua persoalan banyak loh Bante gitu itu. Rasanya semua persoalan itu selesai. Jadi kemarin saya juga gitu, saya lagi suntuk gitu, Bante tolong saya di blessing Bante, saya bilang gitu, di blessing oleh Bante Dhamma Wijaya. Rasanya aduh, pokok rasanya persoalanku saya kena Bante tadi aku nerimo insani ada, dan itu menjadi satu kebutuhan. Enaknya kita beriman kan itu, Romo Antoni, bahwa kita ada sandaran hidup manakala kita namanya manusia Bante ya, seperti hidup seperti gelombang, suatu saat tergalaukan oleh suasana. Nah di sana kalau kita punya apa yang disebut iman, kalau kita itu Dhamma Sangha, satunya Buddha Dhamma Sangha, itu kemudian ya wes lah, jadi itu akan ada satu kekuatan di hati, sehingga itu membuat kita akan saya jalani, dan kebetulan di agama Buddha itu mengajarkan kalau ada masalah wasono tok kan gitu ya, nanti hilang sendiri. Jadi ya saya nikmati aja wis, iki anginnya banter, aduh gak udan-udan ini Bante, aduh anginnya, aduh iki apa debune banyak, jarno kok nanti datang sendiri hujannya. Oh gitu ya Bante, ya wis akhirnya kita tabah ya kan ya. Monggo Romo Antoni kados pundi, banyak yang kita pelajari dari yang mulia tadi. Yang jelas ada satu hal yang perlu kita segarkan ulang, yaitu
bahwa kita itu manusia pribadi yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih bermanfaat. Tadi Bante sudah memberikan satu kata kunci. Memang kedengarannya klasik ya, klasik. Klasik ya, Bante ini klasik. Klasiknya adalah segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Gitu. Yeah. Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri itu ya mulai dari pikiran kita, mulai dari ucapan kita, mulai dari tindakan kita, dan itu energi ya, energi yang kalau ini positif ya memang, makanya ya udah heran kalau Jengani kemarin tuh, ya tahu dekat dengan seseorang pribadi yang memang hanya mengungkapkan, mengutarakan, memancarkan energi positif, mempengaruhi sekitar. Iya. Ini angger-angger hukum alam. Sinergi, hukum alam semesta ya. Jadi sesuatu itu bisa terpengaruh, bisa mempengaruhi. Tergantung sekarang positif atau negatif, kotor atau bersih. Jadi, nah tergantung kita kan mempunyai kesadaran pandume urip yaitu nalar, gitu. Akal sehat, nalar, ngerti. Iki patut, ora patut, iki salah. Agama mengajarkan pilihan sing kilo, pilihan sing bener iki lho sing patut. Walaupun punya kebebasan kita ya. Nah, menungso kadang-kadang gak asik milih sing bener. Ya gak asik. kurang seru Bante. Kurang seru kadang ya. Nggih. Very koloso ya. Jadi nyerempet ya. Senengane menungso nyerempet. Nggih. Kurang adrenalin. Wah, kurang adrenalin ya. Padahal Bante ketika menyadari diri sendiri itu bukan adrenalin seperti itu, justru keheningan, nung kan itu ya, menengok, iya Bante, ojo reaksioner kan gitu, lebih mening, semua mengendap kotoran-kotoran itu, akhirnya paham dunung, kalau masih workshop, kalau masih ini carut marut, pikiran jelek, lingkungan jelek dan sebagainya, maka ada panggilan hukum. Ketika di sekitar saya itu kurang baik, saya tidak mau menjadi bagian dari ketidakbaikan itu, kejahatan itu. Saya harus bersikap yang tentunya. Jadi secara klasik kan gitu. Kalau ingin mengurangi pencuri ya, dirimu katakan kamu jangan mencuri, maka berkurang satu kemungkinan manusia menjadi pencuri. Kan gitu ya? Awak dewe mencuri loh ya. Keberanian untuk introspeksi kan gitu. Harus begitu ya. Mencuri itu kan macam-macam ya. Mencuri waktu. Macam-macam mencuri macam-macam ya. Jadi jangan menjadi pencuri, maka di dunia ini berkurang satu calon pencuri ya. Enggak itu guyon, tapi. Guyonnya begitu. Guyon maton ya dia. Guyon maton ini. Jadi artinya tergantung sosial ini. Sosial artinya teman ya. Sosial itu artinya teman. Kita makhluk yang butuh teman ya. Butuh orang lain kita ini. Individu saya ini, person saya ini. Tapi saya membutuhkan orang lain baru saya menjadi sejati ini menungso kan gitu. Ketika saya bisa menghargai hidup bersama, tidak merasa terganggu dan mengganggu dengan segala keanekaragaman, tapi kita syukuri karena dengan keanekaragaman ini kebudayaan menjadi sangat kaya. Urip tidak monoton ya, menjadi orkestra yang harmonis, melodius yang luar biasa. Ini luar biasa sekali. Jadi persoalannya adalah pemahaman-pemahaman semacam ini hanya dimiliki secara saya percaya riset sosiologi ya di Indonesia akhir-akhir ini, ucapan-ucapan semacam ini cuma dimiliki oleh para elit, kemudian orang terpelajar gitu. Para priayi. Iya, tapi masa di bawah yang bondone mung anut grubyuk rupa-rupa gedang, masa namanya. Ini mudah sekali untuk digerakkan tanpa sadar, tanpa tahu bahwa pergerakannya itu menimbulkan kerusakan.
yang dimiliki oleh para elit tadi apa adalah bunyinya? Kesadaran bahwa kebinekaan ini adalah anugerah, bahwa saya bahagia dengan keyakinan saya, ya tanpa merasa harus mengganggu atau terganggu. Karena saya percaya saudara saya punya keyakinan kebahagiaan tersendiri kan itu, yang juga saya tidak perlu merasa terganggu. Atau, nah sekarang ini orang jadi sensi ya. Sekarang perbedaan merasa terganggu. Kayak tadi pertanyaan tadi, mengapa Bante kok pakai baju ini? Iya. Kok yang bukan Hindu misalnya? Iya. Bante kok boleh begini tapi kembang-kembang dong Bante, kotak-kotak lah Bante gitu. Jadi ketika kita menghormati pilihan konsep keyakinan sesama yang kebetulan Bante, kita jadi menghormati bukan agemannya, iya, tapi ugemannya, ugemannya, dharmanya, damanya, hukum ilahi kebenaran ya, yang diugemi. Le ageman itu rusak. Iya. Ageman pakai. Dan mungkin mahal saya, sama bajunya Bante mahalan saya. Kita bicara, kita sibuk ngadi Busono, iya, ngadi Sariro, tapi lupa ngadi Sukmo. Nah itu Bante. Ya gitu ya, lupa itu bangsa ini. Nah, dengan ini saya pikir, saya setuju dengan semuanya. Marilah kita menjadi orang yang apa ya? Apa kalau dalam bahasa filsafat itu kita menjadi apa? Civitas academica ya. Yeah. Jadi komunitas yang terbuka. Yeah. Dan civitas peregrina, komunitas yang selalu merindukan kebenaran. Yeah. Kita menjadi terpelajar gitu ya. Gampangnya gitu ya. Ya oke lah, masih gak tahu sekolah tapi terpelajar lain lah ya. Loh, iya. Artinya itu nalar sehat ini. Ningrat dari dalam hati. Wah, ini menarik sekali. Luar biasa. Nanti kita tanya pada ahlinya, mumpung ada ahli batin di sini. Kita tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV menarik sekali ya tentang kebinekaan yang kita hadirkan sebagai tema pada senja hari ini. Tadi Romo Antoni maupun Bante itu mengatakan kesadaran diri sendiri. Tadi saya juga mengatakan bahwa seseorang itu para priayi ini ya semuanya itu cobalah menjadi terpelajar, menjadi pinter. Tapi terpelajar itu bukan karena akademik. Ya bukan akademi, bukan karena Anda bergelar-gelarnya itu ada nerentep di belakang dan di depan namanya lu. Depan ada gelar namanya, belakang ini sampai habis di sini tuh ditulis di bawahnya, ndak cangkep. Nah, seperti itu kita menjadi gelar-gelar yang banyak sekali. Tujuannya adalah supaya orang tahu bahwa saya adalah seorang sarjana ini, sarjana ini, sarjana itu. Tetapi bagaimana seseorang sarjana itu artinya apa? Sarjana, sarjono. Sarjono. Apa itu? Orang yang pandai. Orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar artinya sarjono itu ya. Sarjono, sujono. Jadi orang yang bijak ya. Jadi yang selalu mempertanyakan ya. Selalu mencari ilmu begitu kah? Iya, jadi selalu mempertanyakan tadi, membuktikan tadi itu. Oh, nggih sujono tadi itu kan ya. Sujono itu artinya kalau mendapatkan ilmu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Dicari. Sujono, seorang sujono mencari terus. Ini apa sih maksudnya? Kenapa harus begini-begini? Seorang sujono kemudian bergerak, kata-kata itu menjadi sarjono. Sarjono, sujono. Iya. Dan kemudian, nah ini kita tanyakan pada seorang sarjono di sini, seorang sujono di sini. Nah, kenapa Bante perlukah orang itu bertanya Bante? Bukankah ini ilmu dari leluhur saya Bante? Ini dari guru saya Bante. Ini sudah berabad-abad dilakoni keturunan mereka ini, dari keluarga saya ini. Kenapa masih harus dipertanyakan? Layakkah? Itu sopan Bante? Nah itu pertanyaannya. Bagaimana Bante? Yeah. Jadi sebenarnya penghormatan yang terbaik dari kepada guru ya, itu adalah mempelajari dan meniru, mencontoh, mentoladani apa yang diajarkan itu. Itu cara untuk menghormati, penghormatan yang terbaik. Dan kalau memang apa yang ditoladankan baik, ajarannya baik, tentu kita yang mengikuti kan juga akan meniru, memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh guru-gurunya tadi.
Nah, maka untuk penghormatan kita kepada agama kita, kepada guru-guru di sekolah, di tempat kuliah, ataupun guru spiritual, nah semuanya ini kembali kepada diri kita sebagai murid. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai generasi yang baik itu kayak apa. Jadi kan, jadi anak ya semoga kita menjadi anak yang baik. Pertama kan menjadi pribadi yang baik dulu. Menjadi pribadi yang baik. Kemudian kalau pun kita menjadi anak yang baik. Kalau kita menjadi warga masyarakat, ya kita menjadi warga masyarakat yang baik, warga negara juga warga negara yang baik, dan disitulah kita tentunya juga akan menjadi warga dunia yang baik. Karena bagaimanapun kan kita ini tinggal di dunia yang sama. Jadi kita kalau saya memberikan sebuah perumpamaan yang mudah untuk dimengerti, sebenarnya kita anggaplah dunia kita ini adalah taman, atau negara kita ini sebagai taman. Kita ini mau menjadikan diri kita sebagai bunga-bunga yang ada di taman itu. Mau jadi bunga seperti apakah kita? Yang pertama, ada bunga yang bentuknya indah, ning boten arum. Bentuknya bagus, indah, tapi tidak wangi. Yang kedua, bunganya wangi tapi mboten indah, bentuknya mboten sae, ndak menarik, tapi arum loh ini. Kemudian ingkang kaping kalih, yang ketiga, bunganya itu indah dan juga arum. Yang terakhir, wis mboten indah dan juga mboten arum, sudah tidak indah, tidak harum. Nah, kira-kira kita ini mau jadi bunga yang seperti apa? Yang harus diingat, mau seperti apapun kita adalah bunga. Mau warnanya apapun, kita adalah bunga. Begitu nanti kita mau menjadi bunga yang harum tapi tidak indah, atau yang indah tapi harum, yang indah tapi tidak arum, atau yang arum tapi tidak indah, ataukah yang harum dan juga indah, atau yang tidak indah dan juga tidak harum. Walaupun kita mau menjadi apapun, bunga itu nanti ada saatnya, ada waktunya layu dan mati. Ada saatnya kita setelah lahir ini berproses untuk memberikan keindahan, memberikan keharuman sesuai dengan bidang kemampuan kita masing-masing. Walaupun pada saatnya, pada waktunya akan tua, sakit, dan mengalami kematian. Tapi kita semuanya tentunya harus menyadari ini, bahwa sebelum kita mengalami ketuaan, kesakitan, dan kematian, mari kita semuanya menjadi bunga yang paling indah, paling arum. Itu idealnya. Kalaupun tidak ada yang paling indah, paling arum, ya setidak-tidaknya mungkin menjadi indah toh. Ya, indah toh, atau tapi tidak arum. Tapi kalau hanya indah saja tapi tidak arum, saya rasa ini bukan pilihan yang baik juga. Mungkin ada arumnya tapi tidak indah. Tapi jangan sampai menjadi bunga yang sudah tidak indah dan sudah tidak arum. Itu pilihan yang sudah tidak bagus sekali. Nah, maka di sini bunga plastik. Masih seindah, masa indah. Tapi lain Banti yang dikatakan Banti, wala amit-amit, harap sepisan, amit-amit, cocok sampai anak putuku ya, orang zaman dulu begitu Banti. Konon katanya amit itu dari Amitabha Banti. Ya, apa mungkin gitu ya. Amit-amit anak putuku ojo dadi wong sing wis ora harum, juga tidak indah, malah menjadi bangke. Kadang ada kata-kata batang ngurip. Ya, pernah ya kita mendengar itu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Monggo Romo Antoni, dari yang diaturno Bante, yang diberikan Bante kepada kita tadi, bagaimana? Iya, saya pikir memang pesannya jangan sampai keliru, karena kalau jadi bunga A itu adalah takdir saya, misalnya saya jadi suket misalnya, ya, tapi suket sing apik, suket sing bener, jadi iso dipangan karo sapi, karo wedhus, karo gitu ya.
ini pesannya saya pikir di situ Pak ya. Jadi bukan membandingkan perbedaan. Arum di sini bukan hanya arum harafiah di sini ya. Ini para pemirsa saya ini harus diingat ya. Jadi bukan wujud lahiriah kembang wilayah ngono, tapi rasanya harum namanya loh ya. Iya. Yang disampaikan Bante ini. Jadi hidup itu menjadi bermakna, bermanfaat ketika hidup kita itu memang kita sadari sebagai laku hidup kita, maksud saya laku hidup kita sebagai bentuk penyembahan kita dan bentuk persembahan kita. Pikiran kita yang baik, yang harum tadi itu, jiwa batin kita yang baik, yang harum tadi, yang indah tadi itu, layak menjadi persembahan. Maka puspa, bunga, puspa di dalam konteks agama kita itu sering menjadi lambang dari namanya apa puja-puji ya. Yeah. Puspa. Jadi layak hidup harus menjadi puspa, layak menjadi wujud persembahan, tapi sekaligus penyembahan saya. Maka kembali lagi ke konteks kebinekaan. Harusnya setiap dari kita itu merubah hidup kita, membuat hidup kita itu menjadi mempunyai kesadaran makna kepada siapa saya mempersembahkan hidup saya ini. Tadi Panti sudah ngendika to lek dadi warga keluarga sing apik, dadi warga ya, sampai warga negara, sampai warga dunia. Gitu ya. Jadi kepada siapa dan kepada apa hidup saya ini saya persembahkan sesuai dengan keberadaan saya itu loh. Keterbatasan dan keunikan saya. Sekaligus ini bentuk penyembahan saya kepada yang saya imani, saya akui sebagai yang mengadakan saya. Sejauh mana kita menyadari, moga-moga kegiatan kita sore seperti ini menjadi bentuk persembahan. Saya pikir ini perlu kita sadari terus ya. Iya. Jadi kita menjadi terkontrol, terkendali, dan belajar juga loh. Iya, akhirnya mempunyai makna dan manfaat. Dan ini moga-moga juga layak disebut penyembahan kita kepada urip. Kita memberi yang terbaik. Jadi kita tidak cuma ngentekno beras, ngentekno beras gitu. Enggak lah. Enggak ya. Enggak sampai tadi. Sudah selesai jilid itu ya. Jilid itu sudah selesai. Yeah. Jilid ditepui lingkaran kecil itu sudah selesai. Saya pikir kita sudah nggak ngomong sombongnya, kita sudah nggak membutuhkan 1000 jempol manusia, butuh, tapi ada 1 jempol, tapi jempolnya Gusti. Itu gitu mungkin ya? dengan karya urip karya jagat ini. Itu andai kata ada kerinduan, itulah kerinduan mungkin ya, kerinduan dari jiwa yang harum tadi itu, kepingin mendapatkan ada kata pamrih jempol ya jempolnya. Ojo jempolnya menungso. Ojo like netizen ojo gitu ya. Gampang ya, Anda jual saja segala sesuatu yang bisa Anda jual, Anda ditepui. Ya, jadi saya pikir keanekaragaman, kebinekaan itu tetap menyatukan kita, menyadarkan kita menjadi kita ini menungso yang punya toto wajib, hukum wajib kan gitu ya, harus memberikan yang terbaik sebagai persembahan dan penyembahan kepada hidup yang agung ini ya, hidup yang luas ini, semesta ini. Padahal kalau misalnya itu kan hanya jempol ya, like dari Gusti begitu ya, pinter kan gitu ya, lalu kalau sudah begitu sebenarnya kita mendapat banyak, kalau orang bilang pahala, karma baik. Ya. Jadi, tapi karmanya ya, tapi karma atau kita menjadi manungso utomo, manusia utama, yang manusia sejati. Itu yang bagaimana. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, kita sampai pada segmen terakhir. Tetap bersama dalam kebinekaan. Nah, kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang kebinekaan dan segala ajaran yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Tejapunyo. Kita sampai pada penghujung segmen ini bahwa tentang
bagaimana kita tetap bersama di dalam kebinekaan supaya tidak carut marit, tidak jenjeng juweng, tidak berselisih, tetap dalam ikatan yang kuat. Nah, Bante mengatakan, lah kalau sudah begitu, sadarlah nomor satu pada diri sendiri. Tadi kita dengan Romo Antoni sampai pada bahwa kita ini ingin, kalaupun ingin menjadi bunga-bunga yang baik dan ingin melakukan hal yang baik, dan kita sampai pada manusia utama, menungso utomo dengan laku utomo. Nah, laku utomo itu dalam Buddhis adakah diajarkan atau bagaimana, Bante? Monggo, Bante. Jadi ajaran agama apapun sebenarnya itu kan terbungkus dengan tradisi yang ada di dalam masyarakat, terbungkus oleh tata cara upacara. Nah, terkadang banyak orang itu istilahnya hanya melihat bungkusnya, melihat tata cara upacaranya yang macam-macam tadi. Nah, tapi sesungguhnya kita harusnya masuk ke dalam, bukan pada bungkusnya, tetapi apa yang dibungkus. Nah, setelah masuk ke dalam kepada apa yang dibungkus, baru kita nanti masuk ke dalam lagi, inti sarine sing terkandung di dalamnya itu apa. Itu. Jadi kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Buddha sendiri, Buddha mencapai penerangan sempurna, maksud saya adalah pertapa Siddhartha, mencapai penerangan sempurna di usia 35 tahun. Kemudian setelah mencapai kebuddhaan ini, beliau mengajarkan ajarannya, mewedarkan kawaruh ingkang dipangerteni oleh pertapa Siddhartha ini kepada semua orang, kepada semua makhluk selama 45 tahun, karena beliau wafatnya di usia 80 tahun. Jadi 45 tahun beliau menyampaikan dharma. Nah, ini dikemas di dalam kitab suci yang namanya Tripitaka. Ada Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Tetapi Buddha itu mengambilkan inti sarine. Sarine dari semua sari tadi opo, intine ajarin opo, gitu kan. Jadi di sini dikatakan bahwa kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Kemudian bebasnya diri kita, batin kita dari semua belenggu kotoran batin, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Kenapa? Karena semua orang, semua makhluk itu ingin hidupnya bahagia. Maka kalimat selanjutnya tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Yang selanjutnya, barang siapa saja yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, dia bukanlah seorang samana, dia bukanlah seorang pertapa. Ya, saya rasa kalau kita mau jabarkan lagi, kita bukanlah orang yang beragama. Karena di dalam ajaran agama tidak boleh dianjurkan untuk apa? Melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia. Kemudian bait yang berikutnya itu dikatakan bahwa tidak melakukan kejahatan, baik melalui pikiran, ucapan, perilaku kita, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin kita sendiri. Jadi yang saya rasa menurut pandangan saya, orang yang laku utama itu adalah antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan itu adalah selaras. Itu selaras dengan apa? Selaras dengan itu tadi, untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, yang tujuannya adalah pencapaian kesucian, pemurnian batin dari semua hawa nafsu. Maka dalam hal ini Buddha pernah mengatakan bahwa penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu mengalahkan orang lain, makhluk lainnya. Bukan orang yang mampu mengalahkan, menaklukkan seseorang yang beda pandangan, beda pikiran, beda suku, adat, agama, segala macamnya. Tetapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan, menaklukkan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri. Maka di saat dia telah mampu melakukan itu, itulah sesungguhnya penakluk sejati atau perilaku utama dari seseorang yang memang hidup yang utama adalah bagaimana mencapai kondisi kemuliaan di dalam berpikir, bertutur kata, berperilaku. Jadi istilahnya itu kayak kami menjalani kehidupan jadi rohaniawan ini kan
meminimalkan keinginan, memaksimalkan kemampuan. Gitu. Untuk meminimalkan keinginan, ya berusaha untuk masalah keinginan kebutuhan ini. Pakaian, kita para bantik ini pakaiannya tidak boleh lebih dari 2 lembar. Ini kan meminimalkan ini. Para bantik tidak boleh makan setelah jam 12 siang. Ini juga meminimalkan ini. Para bantik tempat tinggalnya ya biasanya di hutan, di bawah pohon, atau di goa, atau di mana. Tapi biasanya sama umat itu sudah dibikinkan kamar, ya 2x2 itu cukup. 2x2. Jadi meminimalkan keinginan, kemudian memaksimalkan kemampuan. Apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya untuk manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dan bahkan bagi semua orang, semua makhluk. Makanya kalimat doa yang sering disampaikan, semoga semua makhluk berbahagia. Itu kalimatnya pendek, tapi kita memiliki pengharapan supaya semua orang, semua makhluk hidupnya bahagia. Dengan kita memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih, tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, perilaku yang penuh dengan cinta kasih. Itulah saya rasa laku dari orang yang memiliki perilaku yang utama. Gitu. Itu boleh dilakukan setiap hari, boleh dilakukan di dalam komunitas, boleh ditularkan anak putu, Bante. Jadi begini, Bu, kalau kita sudah meyakini bahwa Dharma adalah menjadi pedoman kehidupan kita, kan umat Buddha itu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Buddha itu adalah sadar. Makanya kan ada kalimat bahasa Jawa yang mengatakan sak bejo-bejoni wong lino luwih bejo wong kang iling lan wis padha. Jadi yang pertama itu adalah kesadaran. Nah, itu. Sadar berpikir, sadar bertutur kata, sadar berperilaku, sadar siapa saya, sadar apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Sadar siapa saya, bagus, gitu kan. Nggih. Lajeng ingkang kaping kalih, kita memiliki dharma. Buddha itu adalah kesadaran tadi. Yang kedua adalah dharma. Dharma ini adalah kebenaran. Siapapun ingkang memiliki kesadaran ini akan mengetahui hal-hal yang benar. Ning nong ning gung wau. Jadi kalau sudah gung ini benar-benar melihat sesuatu yang memang agung, yang bagus. Nah, kalau kita sudah hidupnya melihat yang bagus, maka kita harus hidup sesuai dengan yang benar tadi. Benar bukan menurut saya, bukan menurut kelompok saya. Ini adalah kebenaran yang bersifat universal. Kalau kita praktekkan, kalau kita laksanakan, yang mendapatkan manfaat bukan pribadi kita saja, tapi semua orang, semua makhluk mendapatkan manfaat itu. Nah, maka pikiran kita harus pikiran benar, tutur kata adalah tutur kata benar, perilaku kita adalah perilaku benar. Ini namanya hidup sesuai dengan dharma. Dan kalau kita berbicara tentang Manggala Sutta, tentang berkah utama, hidup sesuai dengan dharma adalah berkah utama. Pikiran saya adalah pikiran dharma, tutur kata saya adalah tutur kata dharma, perilaku saya adalah perilaku dharma. Jadi tidak boleh dharma kalau ada di wihara dharma, kalau ada di luar wihara bukan dharma, bukan begitu. Dimanapun kita harus memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang sesuai dengan dharma. Dan kalau kita sudah sesuai hidupnya sesuai dengan dharma tadi, maka tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan. Nggih. Jadi kebencian, keserakahan, kebodohan itu hanya muncul bagi orang yang tidak sadar, yang tidak memiliki dharma, pasti akan muncul itu. Tapi kalau orang yang memiliki kesadaran, orang yang memiliki dharma, di dalam batin beliau tidak punya nafsu keinginan, tidak punya kesenangan indriawi duniawi, tidak diperbudak oleh kebencian, keserakahan, kebodohan. Dia selesai dengan dirinya sendiri, maka karena itulah bisa membawa kedamaian, kebahagiaan bagi semua orang, semua makhluk di alam semesta. Gitu. Luar biasa. Bante mengatakan, oh, sadar pada diri sendiri. Itu kita tanyakan kepada. Pertanyaan yang kedua yang tadi apa itu? Wong sing dia seorang panembahan yang sudah selesai, wong sing wis tuntas, sudah selesai. Nah, ini artinya Bante tadi mengatakan sudah tidak mempunyai nafsu dan
apa keinginan-keinginan. Monggo Bante. Ya, dua pertanyaan ini 3 menit Bante. Matur nuwun. Jadi mohon maaf kalau saya menyampaikan itu bukan berarti saya ini orang yang sudah suci ya. Jadi saya ini masih proses belajar. Kita itu mengatakan bahwa kita hidup adalah sebuah pembelajaran. Jadi semoga kita ini apa yang Pak Antoni punya, semoga saya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang Bu Ani punya, semoga saya juga mendapatkan. Namanya istilahnya asih asah asuh. Mari kita saling asah, saling asuh, saling asah asih asuh itu tadi. Begitu kita semuanya bisa menjalankan begini, saya rasa yang pertama sih sebenarnya kita itu harusnya bisa mau mendengar dari sesuatu yang berbeda dari kita. Cuma kadang-kadang itu kalau kita sudah menganggap diri kita paling baik, kita tidak mau mendengarkan yang lainnya gitu. Sudah tidak mau mendengarkan yang lainnya, sudah langsung mengklaim yang lain salah kecuali punya saya gitu kan. Itu menjadi permasalahan. Nah, maka dari itulah saya rasa kita semuanya harus kembali kepada tujuan kehidupan kita supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Mari kita semuanya menjalani hidup laku utama tadi, menata hati, menata pikiran kita, menata hidup kita masing-masing, supaya kita semuanya bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Seperti yang tadi saya katakan perumpamaannya, walau pada saatnya, walau pada waktunya, kita nanti pasti akan tua, mengalami sakit, mengalami kematian, tapi setidaknya sebelum itu terjadi dalam diri kita, kita sudah memberikan Bhinneka Tunggal Ika untuk kebinekaan kita, untuk kebersamaan kita, keharmonisan kita untuk Indonesia. Luar biasa. Begitu. Inggih Bante, kami juga minta doanya agar rakyat dan bangsa Indonesia ini tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat iri, banyak yang iri, negara lain iri dengan kebersamaan kita, dengan negara kesatuan kita. Semuanya bagaimana negara seluas itu, bagaimana negara dengan berbagai macam agama, berbagai macam suku bangsa dan bahasa tetap bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang perlu yang kontradiksi. Ya, yang kontradiksi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante, terima kasih kepada Romo Antoni. Semoga apa yang kita berikan kepada seluruh pemirsa Dhamma TV di senja hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi.